atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Opa Oma, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji hari Sabtu 26 Juni 2021, hari biasa pekan ke-12. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tiada sesuatu yang mustahil bagimu. Di mana ada tempat gersang, Engkau memberikan hidup. Di mana orang hampir kehilangan hidup, Engkau memberikan harapan. Semoga kami Kau bangkitkan, serta Kau jadikan orang yang riang gembira, karena selalu Kau lindungi dan Kau jaga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Opa Oma dan Ibu Bapak serta saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Raymond atau Rere, dan teman saya, Michael. Kita hari ini akan membaca bacaan Injil yang menarik dari Matius mengenai seorang perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus. Mari kita mendengarkan Injil suci pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya,
Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Saudara Michael, kira-kira apa ayat yang menurut saudara berkesan ketika kita membaca Injil yang memang cukup panjang ini? Pasti tentu ada satu ayat yang mengena di hati. Coba saudara Michael sampaikan kepada opa-oma yang ada di rumah, dan silakan memberikan renungan singkat. Oke, saya akan mengambil ayat emas. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata, kepadanya aku akan datang menyembuhkannya. Dalam ayat ini saya mengambil permenungan bahwa sesulit apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun masalah kita, marilah kita mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, hidup kita pasti akan diubah. Hidup kita akan diberi makna. Saya akan menceritakan Bapak Ibu, Opa Oma sedikit cerita dari saya. Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat besar, karena baru-baru ini kakak saya baru kecelakaan. Nah, pas kecelakaan itu karena tabrakannya agak sedikit keras, maka ususnya itu mengalami pengerobekan usus. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Sanglah. Saat di rumah sakit Sanglah, dokter mengajukan kakakmu ini harus operasi. Jadi selama 4 hari itu kami menunggu kakak operasi. Operasinya waktu itu hari Jumat. Saat operasi, di situ saya melihat mama berdoa dan terus berdoa. Mama saya berkata, Michael, kalau kamu diam saja, kita tidak akan mendapatkan jalan yang terbaik dari Tuhan. Maka daripada kamu duduk diam, lebih baik kamu mengambil rosario dan berdoa. Sembari menunggu kakak saya operasi sekitar 2 jam lebih, dari jam 6 sampai jam 7 malam. Akhirnya dokter keluar dan mengatakan bahwa kakak saya harus membutuhkan 5 kantong darah B. Akhirnya kami waktu itu menunggu kakak dari hari Jumat malam sampai hari Minggu. Nah, ketepatan di mana kakak hari Minggu itu kakak berulang tahun yang ke-22. Akhirnya sembari menunggu pendonoran untuk kakak saya, pendonoran darah, ibu terus berdoa. Waktu itu kami agak takut karena zaman sekarang kan COVID, jadi semua orang pada takut gitu ya, kalau misalnya apalagi mau pergi ke sana atau mau pergi ke sana saja sudah takut, apalagi nginap di sana. Akhirnya saya dan ibu beserta keluarga yang lain
kami nginap di rumah sakit Sangla 4 hari 3 malam. Nah, di situ pun saya dan mama terus berdoa, biarpun ada banyak orang yang datang ya. Tapi mama dan saya tidak pernah lepas dari yang namanya rosario. Kami terus berdoa. Setiap kami setelah berdoa pasti ada kabar baik datang dari dokter. Kalau perkembangan HB-nya mulai meningkat karena dia mulai sadar di HB normal yaitu HB-nya 10 itu baru bisa sadar. Kami bersyukur karena dengan doa Tuhan membuka jalan kami semua dari perjalanan awal kami masuk Sangla hingga pada hari Minggu. Cerita yang uniknya di saat hari Minggu itu pas kakak saya ulang tahun yang ke-22. Di pagi harinya itu saya berdoa, Tuhan, berikanlah kami jalan yang terbaik kepada kakak, karena hari ini pas hari Minggu kakak berulang tahun. Akhirnya setelah jam 10 dokter memberi kabar kakak masih koma karena HB-nya belum normal. Kami terus berdoa. Saat di pas jam 12 itu dokter memberi kabar gembira bahwa ternyata kakak belum ada perkembangan dibilang oleh dokter. Akhirnya saya dan mama datang langsung ke ruang ICU. Saat kami membuka pintu ruang ICU, itu dokter langsung bilang, permisi ibu, mohon ya kalau ruang ini jangan sembarangan orang yang masuk. Langsung mama saya berkata, dokter, kami baru tadi pagi mendapat kabar katanya belum ada perkembangan. Saat kami membuka pintu, puji Tuhan kami melihat, saya dan mama melihat kakak terbangun dengan mata yang bagaimana ya, pokoknya bangun dengan wajah yang segar begitu. Saya bersyukur. Akhirnya saya mengambil banyak pelajaran dari semua cerita dari pengalaman itu, bahwa sesulit apapun, sebesar apapun penyakit kita, kalau kita mau membuka diri kepada Tuhan pasti ada jalannya. Maka saya mengajak Bapak Ibu, Opa Oma, sulit apapun kita punya masalah, sebesar apapun, sekecil pun itu, marilah kita hidup percaya dan mengandalkan Tuhan. Hidup percaya dan mengandalkan Tuhan pasti akan mendapatkan jalan yang sangat luar biasa. Akhirnya setelah dari rumah sakit, karena waktu kami nginap di rumah sakit itu, kami tidurnya di balai bengong begitu. Jadi mama dan saya tidur di balai bengong, hanya mengalaskan karpet. Dan di sebelah itu kami bertemu dengan orang Bali, ada yang berasal dari negara. Dari situ kami berkenalan dengan mereka, dan mereka juga sangat baik dengan kami. Maka marilah Bapak Ibu dan Opa Oma, hiduplah selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Michael atas renungannya, ayat emasnya, dan sharing pengalamannya yang luar biasa. Sama-sama. Saya tidak perlu menambahkan banyak kata karena sudah banyak hal yang kita dapat ambil dari pengalaman
Saudara Michael yang berkaitan tentang Injil hari ini. Tapi saya akan menambahkan bahwa Injil hari ini selain berpesan bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan penyakit yang kita alami, kita juga diajak untuk menanggalkan segala ego di dalam diri kita, untuk menolong sesama dan menyerahkan segala hal itu, maksudnya penyakit kita, kelemahan kita, segala problema dalam hidup ini kepada Tuhan. Kita harus merendahkan ego kita masing-masing. Karena pada umumnya, kita sendiri, saya sendiri juga sulit untuk membantu sesama, bahkan sesama yang mungkin di bawah saya, seperti adik kelas saya, atau orang-orang yang mungkin tidak sepantaran dengan saya. Begitupun juga ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus menyerahkan egoisme kita. Maksudnya, sabar. Nanti kan bisa di-cut ya. Pokoknya, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus menanggalkan segala rasa bahwa kita sanggup sendiri, kita bisa sendiri. Itu kalau hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan sesama, seperti perwira, hambanya sakit. Bayangkan, hambanya sakit. Dia rela meninggalkan segala pekerjaannya demi hambanya, sehingga dia pergi kepada Yesus, memohon kepada Yesus supaya hambanya sembuh. Padahal kalau melihat status diri sendiri, dia kan hamba saya, buat apa saya capek-capek urus dia? Nah, itu yang seringkali kita alami, seringkali kita lakukan dalam hidup ini. Kita terlalu egois untuk menolong sesama kita yang berada di bawah kita statusnya. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kalau kita bilang kita ini pengikut Tuhan, seharusnya kita mampu menolong sesama kita tanpa melihat segala sekat dan batas yang ada di antara kita. Kemudian dalam hubungan dengan Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini tidak sendiri. Dan kita tidak bisa menanggung segala kelemahan kita, segala penyakit kita, segala problema hidup kita itu sendiri. Kita membutuhkan seorang yang menjadi bagi kita tempat bersandar, tempat berteduh, tempat bernaung, tempat menangis dan mengadu, yaitu Tuhan itu sendiri. Kadang kita merasa bahwa Tuhan itu mungkin gak bakal bantu kita, karena kita merasa diri kita hebat, kita bisa menanggung segalanya. Padahal kita itu adalah pribadi yang rapuh. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Betul sekali kan? Maka dari itu, melalui Injil hari ini, saya dan Opa Oma, Bapak Ibu sekalian, serta Saudara Michael juga, kita semua diajak. Pertama, untuk percaya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dan kedua, kita harus menyingkirkan segala egoisme diri kita. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang baik, menurunkan segala egoisme kita, secara khusus dalam hubungan dengan sesama maupun dengan Tuhan, kita harus mampu menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan lebih percaya juga kepada orang lain, secara khusus kepada Tuhan. Maka ayat terakhir dari Injil hari ini sebenarnya menjadi kesimpulan bagi kita bahwa Tuhan itu baik dan kita harus berserah kepadanya. Yaitu dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesuslah, Tuhanlah yang sejatinya selalu berada bersama kita. Tapi kadang kita tidak sadar, kita terlalu egois, kita terlalu merasa diri paling bisa. Seperti yang sudah saya katakan ulang-ulang. Oleh sebab itu selalu rendah diri ya. Maka kita selalu rendah hati. Rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri. Rendah hati. Rendah hati kepada Tuhan. Berserah selalu kepada Tuhan dan mau menolong sesama tanpa memandang siapa dia. Karena itulah sejatinya seorang pengikut Kristus. Jadi itu saja permenungan kami pada pagi hari ini. Kami mohon maaf kalau misalnya kami ada salah kata atau ada kata yang diulang-ulang.
Kami mohon doanya dari Opa Oma dan Bapak Ibu sekalian. Mohon dukungannya Bagi kita juga yang akan melanjutkan ke seminari tinggi. Semoga kiranya kami juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dan mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih berserah kepada Tuhan dan mau menolong sesama tanpa pamrih. Selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Salam.